Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ke-7 ya, hari terakhir sebelum UTS. Jadi materi yang terakhir, mari kita membahas kembali lagi ke BK. Topiknya yaitu bidang pelayanan BK di sekolah. Saya jelaskannya agak cepat ya. Nah, macam-macam bidang pelayanan BK, di sini ada 6. Bidang pengembangan pribadi, bidang pengembangan sosial, bidang pengembangan kegiatan belajar, pengembangan karir, pengembangan kehidupan berkeluarga, dan pengembangan kehidupan beragama. Dari 6 ini sebetulnya sangat mudah sekali kalian memahami arti dari masing-masing bidang dan juga nampak manakah yang yang sesuai atau yang cocok untuk diterapkan di SD. Kira-kira yang mana di antara 6 ini? Jadi kalau bidang pengembangan pribadi, sosial, kegiatan belajar tentu ya harus ada di SD. Nah, kalau bidang pengembangan karir ini baru nanti akan diberikan di SMA. Kehidupan berkeluarga juga. Nah, kalau pengembangan kehidupan beragama sebetulnya kalau di sekolah berbasis Islam atau berbasis agama, pasti porsi pendidikan agamanya lebih besar, tapi kalau sekolahnya itu umum, maka untuk jumlah informasi terkait pendidikan agama itu jumlahnya seimbang dengan bidang-bidang yang lain. Jadi sudah jelas di sini manakah bidang-bidang yang cocok diterapkan di SD, yaitu pengembangan pribadi, pengembangan sosial, pengembangan kegiatan belajar. Oke, jadi kita akan mempelajari sebetulnya apa saja sih yang dibahas dalam pertemuan kali ini, yaitu ada aspek bimbingan, makna bimbingan, tujuan bimbingan, dan bentuk layanan bimbingan. Nah, aspek pengembangan pribadi ya, di sini apa saja sih yang menjadi ruang lingkup pengembangan pribadi, yaitu ada kemampuan individu memahami dirinya sendiri, kemampuan individu mengambil keputusan, dan kemampuan memecahkan masalah yang menyangkut keadaan batinnya sendiri. Jadi di sini siswa itu diminta untuk mengenali dirinya sendiri, diminta untuk memahami ya apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan, apa yang tidak disukai, apa yang disukai, kemudian apa yang diminati ya, dan seterusnya yang berkaitan dengan diri sendiri. Kemudian juga mengambil keputusan. Jadi dia sudah harus bisa atau belajar dalam mengambil suatu tindakan ya yang dia juga akan memikirkan apa dampak dari tindakan yang diambil. Kemudian juga memecahkan masalah dirinya sendiri yang berkaitan dengan hatinya ya, karena dia harus sebetulnya kita ini juga mengajarkan bagaimana mengelola emosi ke anak-anak supaya dia bisa menerima segala jenis kondisi. Karena kita harus menanamkan ke anak-anak bahwa tidak semua ini tidak seindah yang dibayangkan. Perlu loh. Oke. Makna bimbingan pribadi ya, yaitu suatu bantuan dari pembimbing kepada terbimbing. Jadi pembimbing itu adalah guru kepada terbimbing ya, itu adalah siswa supaya dapat mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi ya, dalam mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara baik. Saya yakin ketika kalian menjadi siswa juga dibimbing oleh gurunya supaya menjadi siswa yang positif ya, yang suka berteman, suka bersosialisasi, berinteraksi, terus guru juga selalu meminta siapa yang mau bertanya, siapa yang mau menjawab. Nah, itu sebetulnya juga melatih kemampuan kalian supaya kalian ini bisa mengembangkan dirinya. Ya, bukannya nakut-nakutin, tapi kalau kalian paham dengan
maksud dari guru adalah sebetulnya kita ini niatnya positif supaya kamu berani, supaya kamu percaya diri. Oke. Nah, tujuan bimbingan pribadi yaitu membantu individu agar bisa memecahkan masalah-masalah yang bersifat pribadi. Jadi, kamu ini punya masalah lebih baik itu memang harus diselesaikan sendiri. Kadang-kadang kita kan memang bertengkar ya. Pikiran kita ini bertengkar nih, sisi gelapnya sama sisi terangnya. Itu bagus kalau memang kamu sudah ada pergulatan di dalam pikiranmu karena memang ya itu kita sedang berpikir. Nah, yang lebih baik adalah kita ini harus bisa memutuskan apa yang harus kita lakukan ke depannya supaya kita juga ngerti apa yang akan menjadi dampak dan tujuan akhirnya apa? Kita lebih bertanggung jawab dengan diri sendiri. Lanjut, bentuk-bentuk layanan bimbingan pribadi ada layanan informasi, jadi seputar memberikan informasi sama halnya dengan beberapa pertemuan yang lalu, sebetulnya itu bisa dijadikan bentuk bimbingan layanan informasi karena saya memberikan informasi ya kan terkait perkembangan-perkembangan mulai dari usia berapa hingga berapa. Itu hanya contoh bentuk layanan informasi. Nah, ada pengumpulan data. Saya lanjut lagi yang layanan informasi saya tambahkan. Jadi sebetulnya kalau di pihak sekolah dalam memberikan informasi terhadap siswanya itu bisa membuat poster-poster perkembangan-perkembangan atau apa nih yang sedang dialami atau yang akan dialami oleh rentang usia tersebut. Bisa dibuat poster yang menarik, ditempel di dinding sekolah supaya siswa bisa melihat dan bisa mendapatkan informasi terkait perkembangan-perkembangan. Oke, pengumpulan data di sini fungsinya untuk mengetahui identitas individu atau latar belakang siswa supaya guru bisa memberikan treatment yang sesuai dengan latar belakang siswa. Pengumpulan datanya itu bisa kuesioner ya, bisa wawancara, bisa observasi. Orientasi, jadi bimbingan pribadi ini orientasinya yaitu suasana sekolah, ya, lembaga dan objek pengembangan pribadi. Oke, saya ngecek dulu Bandicamnya masih aktif atau enggak. Wih, kurang 3 menit. Oke. Bidang pengembangan sosial. Di sini yang menjadi ruang lingkup dari pengembangan sosial yaitu kemampuan individu melakukan sosialisasi dengan lingkungan, kemampuan individu melakukan adaptasi, dan kemampuan individu melakukan hubungan sosial dengan lingkungan, baik lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Sudah ngerti ya? Nah, ini dijelaskan di sini makna bimbingan sosial yaitu suatu bantuan atau bimbingan dalam menghadapi masalah sosial seperti pergaulan, penyelesaian masalah konflik, penyesuaian diri, dan lain sebagainya. Jadi di sini seputar bukan diri sendiri. Yang paling awal memang bidang pengembangan diri. Kalau memang sudah bagus, kita kembangkan ke pengembangan sosial. Di sini setelah mereka memahami tentang dirinya sendiri, maka dia harus bisa menyesuaikan. Nah, jadi dia mencari teman yang cocok ya, supaya konflik ini semakin minim ditemukan. Kenapa sih konflik itu ada? Karena memang ada terjadinya ketidakcocokan ya antara harapan dengan faktanya. Contohnya siswanya ini karakternya A, kemudian teman-temannya karakternya B. Nah, itu akan memunculkan peluang untuk terjadinya konflik. Maka perlu sekali siswa itu memilih teman-teman yang sesuai dengan karakter dia. Supaya apa? Supaya nyaman gitu. Yang kedua, meminimalisir konflik. Jadi bukan geng sebetulnya bukan, tapi kita hanya mencari lingkungan yang dominan sesuai dengan kita. Sama halnya dengan kalian. Pasti punya teman yang sejalan ya, yang sejalan. Oke. Tujuan bimbingan sosial, jadi di sini siswa diharapkan mampu melakukan interaksi sosial secara baik dengan lingkungannya. Jadi ketika dia